Halo semuanya, perkenalkan nama saya Itma Ana Rosada dengan nomor NIM 2401050568. Pada video kali ini, saya akan membuat video mengenai keterampilan dasar mengajar, membuka dan menutup pembelajaran. Tonton videonya sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang dapat bertemu kembali dengan kalian. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, semoga kalian tetap sehat, ceria, dan selalu semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin berdoa dimulai. Amin, berdoa dicukupkan. Nah, kelas ini Ibu dengar-dengar dari guru lain bahwa mata pelajaran yang sangat disukai atau yang menjadi favorit adalah mata pelajaran IPAS. Cocok sekali, Ibu juga hari ini akan mengajar di kelas ini yaitu mata pelajaran IPAS. Di sini ada yang suka tebak-tebakan? Wah, ada ternyata. Oke, baik, Ibu akan memberikan sebuah tebak-tebakan nih yang sangat seru dan kalian nanti dapat menjawabnya dengan nanti Ibu akan memberikan clue atau ciri-ciri. Siap? Clue pertama, aku selalu banyak teman, tetapi aku juga sendirian. Aku suka berjemur, tapi aku tidak suka mandi. Aku dapat membuat rumah menjadi rapi, tapi aku juga dapat membuat rumah menjadi kotor. Siapakah aku? Siapa? Hayo, ada yang bisa menebaknya tidak? Tepat sekali, sampah. Bicara tentang sampah, hari ini kita akan belajar pentingnya menjaga lingkungan sekitar kita. Siapa yang suka bermain di tempat yang nyaman dan bersih? Wah, tentunya semua orang lebih nyaman jika di lingkungan sekitarnya itu bersih, tidak ada sampah, tidak ada bau nyemengat, dan ataupun bau busuk yang disebabkan oleh sampah. Oke anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar lebih dalam bagaimana cara agar kita dapat menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita agar tetap nyaman dan sehat. Kalian diharapkan pada pembelajaran ini dapat menyebutkan 3 hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menjelaskan mengapa hal tersebut itu penting. Jadi Ibu harap kalian itu juga tetap fokus, tidak bermain dengan temannya, tidak bercanda, dan menyimak materi yang Ibu sampaikan dengan baik-baik. Oke anak-anak, kalian tahu tidak bahwa lingkungan yang kotor itu akan menyebabkan atau memberikan berbagai macam penyakit? Tahu tidak? Nah, contohnya penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, nyamuk Aedes aegypti ini berkembang biak di lingkungan kotor, di lingkungan yang banyak genangan-genangan airnya. Lalu bagaimana Bu caranya agar kita menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat? Lalu juga bagaimana Bu agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit? Tenang anak-anak, Ibu juga akan menjelaskan bahwa ada 3 hal yang dapat dilakukan kita, dapat diterapkan kita di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu membersihkan sampah atau membuang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah di sawah ataupun di sungai.
Sungai ini jika kita membuang sampah di sungai akan menyumbat aliran air, di mana jika aliran air itu tersumbat akan membawakan bencana alam yang dinamakan banjir. Yang kedua yaitu membersihkan lingkungan sekitar kita dengan rajin. Dimulai dari hal kecil yang dapat kita terapkan, yaitu saat kita membantu ibu membersihkan rumah. Kita dapat membantu menyapu halaman, terus juga membersihkan debu di kaca. Nah, adapun di sekolah yang sangat kita terapkan di sehari-harinya, yaitu piket harian. Nah, piket harian ini itu kan ada anak-anak yang membersihkan debu di papan tulis ataupun membersihkan halaman di luar kelas atau di dalam kelas. Nah, cara yang ketiga adalah menanam pohon ataupun tanaman. Menanam pohon atau tanaman ini berfungsi sebagai penyerap udara. Penyerap udara, lalu apa hubungannya, Bu? Tanaman dengan kebersihan lingkungan? Kan tidak ada. Itu ada hubungannya, anak-anak. Jadi, mengenai kebersihan lingkungan tidak hanya hal yang dapat kita lihat, tidak hanya kita melihat sampah yang berserakan, tidak hanya kita melihat genangan-genangan air yang ada, tetapi juga apa yang kita rasakan. Karena kita sehari-harinya kan menghirup udara yang kita butuhkan. Nah, jika kita dibandingkan, kita berada di tempat yang banyak kendaraan seperti mobil, motor, ataupun angkutan lain, itu juga akan berbeda karena mereka itu memberikan atau menghasilkan polusi udara yang berupa asap. Jika kita hirup sehari-hari terus-menerus akan membuat kesehatan kita juga terganggu. Nah, apakah sudah paham anak-anak? Nah, mari kita ulas kembali. Sebutkan 3 hal yang dapat dilakukan dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Wah, bagus sekali. Kalian ternyata sudah paham dan menyimak baik-baik dari ibu. Lalu, apakah ada pertanyaan yang masih dibingungkan mengenai materi ini? Tanyakan saja kepada ibu, nanti dengan senang hati ibu akan menjawabnya. Alhamdulillah, ternyata tidak ada atau tidak perlu yang ditanyakan. Jadi kalian sudah cukup paham ya. Di sini ibu akan mencoba menyimpulkan bahwasanya dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan itu ada 3 hal. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, rajin membersihkan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, menanam pohon atau tanaman. Seperti itu anak-anak. Nah, sebelum kita mengakhiri atau kita pada tahap akhir pembelajaran, ibu punya tugas rumah yang nanti kalian kerjakan dan dikumpulkan di minggu depan ya. Yaitu tugasnya adalah kalian menggambarkan lingkungan yang bersih dan lingkungan yang kotor. Lalu dalam gambar tersebut tuliskan 3 yang membuat lingkungan itu bersih dan 3 hal yang membuat lingkungan itu kotor. Siap anak-anak? Ibu harap kalian juga tidak lupa atau bisa menerapkan pembelajaran dari ibu yang ibu sampaikan tadi, karena dalam hal tersebut itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Sebelum akhir pelajaran, ibu ada lagu yang berjudul Peduli Lingkungan. Nanti kita nyanyikan bersama-sama ya. Mari kita nyanyi bersama-sama ya.
bersih, di sana bersih, di mana-mana semua bersih. Tak ada sampah, terlihat indah, terhindar dari wabah penyakit. Pulau melihat sampah, segera kita ambil, buang ke kotak sampah dengan ikhlas. Jangan ditunda-tunda, taman rasa peduli, jagalah bumi kita sejak dini. Nyanyi bareng-bareng ya anak-anak. Sekali lagi. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana semua bersih. Tak ada sampah, terlihat indah, terhindar dari wabah penyakit. Kalau melihat sampah, kita ambil, buang ke kotak sampah dengan ikhlas. Jangan ditunda-tunda, taman rasa peduli, jagalah bumi kita sejak dini. Nah, baik, Ibu cukupkan. Pada pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak, sudah fokus, sudah semangat dalam pembelajaran Ibu. Ibu harap kalian dapat menerapkan 3 hal yang tadi Ibu bicara, Ibu terangkan mengenai menjaga kebersihan lingkungan. Karena jika kita dapat menjaga lingkungan, kita juga akan mendapatkan dampak positifnya atau keuntungan bagi diri kita sendiri. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi dan Ibu cukupkan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.